Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Di pagi ini kita masih bisa melaksanakan perintahnya, yaitu salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, mempermudah jalan kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam mari kita selalu aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ini adalah salah satu di antara orang-orang yang mendapatkan kehormatan disambut beliau di Telaga Kautsar, mendapatkan minuman, mendapatkan naungan, mendapatkan syafaat, dan yang terakhir masuk surga bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, perang Tabuk itu memang tidak terjadi perang, tetapi banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah perang Tabuk ini. Di antaranya adalah yang kemarin kita bahas, yaitu ketika pasukan sudah sampai, ini tidak langsung masuk tetapi ngepos dulu. Kemudian ada utusan yang masuk terlebih dahulu, masuk ke kota Madinah untuk mengabarkan kepada istri-istri mereka bahwa suami-suami mereka sudah mau datang. Mereka disuruh masak kesukaan suaminya, disuruh dandan secantik mungkin, sementara yang pasukan ini, yang notabene adalah laki-laki, disuruh juga merapikan dirinya. Barangkali kumisnya tak terurus ketika perang, rambutnya juga disuruh merapikan, sekaligus menggunakan pakaian terbaik yang mereka bawa. Jadi yang wanita kelihatan cantik, yang laki-laki kelihatan ganteng. Sehingga nanti ketika bertemu ini adalah pertemuan yang sangat berkesan. Nah, gitu maksudnya. Lalu pertanyaannya adalah, apa perbedaan dandannya wanita dan laki-laki? Apa Bu kira-kira? Wanita disuruh dandan, laki-laki juga disuruh dandan. Perbedaannya adalah kalau wanita itu terlihat warnanya, tersembunyi baunya. Saya ulang sekali lagi, kalau wanita itu dandannya adalah terlihat warnanya dan tersembunyi baunya. Warnanya boleh warna-warni yang meriah, tetapi baunya jangan terlalu menyengat. Pokoknya mboten apik ngoten mawon. Untuk wanita nggih. Ini berlaku di luar rumah. Kalau di dalam rumah silakan yang wangi untuk suaminya. Tetapi kalau di luar rumah standar saja, jangan terlalu wangi. Sebab laki-laki itu mencium bau wangi dari lawan jenis itu sudah timbul syahwat, Pak. Ibu, ini perlu ketahui ibu-ibu. Jadi laki-laki itu mencium bau wangi, bau harum itu dari lawan jenisnya, itu sudah bisa menimbulkan syahwat. Sehingga wanita kalau di luar tidak boleh menggunakan minyak yang terlalu wangi, yang baunya sampai berapa meter masih bisa tercium. Boleh pakai minyak wangi, sewangi-wanginya kalau di dalam rumah. Gitu ya. Sehingga Nabi pernah menyuruh pulang seorang wanita, dia berangkat ke masjid, baunya luar biasa. Baunya rodok lumayan, wangi. Maka wanita ini kemudian disuruh untuk pulang. Kamu pulang dulu, mandi, kemudian ganti baju, nanti kalau baunya sudah standar, silahkan datang ke masjid. Sampai begitu. Tetapi bedanya laki-laki adalah tersembunyi warnanya, kelihatan
baunya. Jadi laki-laki disunnahkan untuk memakai minyak wangi, baik di dalam rumah maupun di luar rumah, terutama ketika mau masuk masjid. Ini disunnahkan pakai minyak wangi. Jadi sekali lagi, kalau wanita terlihat warnanya, tersembunyi baunya. Kalau laki-laki kebalikannya, tersembunyi warnanya dan kelihatan baunya. Jadi laki-laki disarankan tidak memakai pakaian yang warna-warni. Nanti seperti bencong, Pak. Jadi warna yang lembut, warna yang minimalis saja, itu untuk laki-laki. Nah, para jemaah sekalian, di saat ngepos itulah, biasanya Nabi dan para sahabat menjamak sholatnya. Berarti sholat jamaknya di luar kota atau di dalam kota, Bu? Di luar kota. Hampir semuanya begitu. Nabi tidak pernah menjamak di dalam kota Madinah. Maka dari sini kemudian timbul dua pendapat minimal. Yang pertama adalah sholat jamak harus di luar kampung. Dengan alasan Nabi selalu menjamak sholatnya di luar Madinah. Yang kedua, boleh di dalam kampung, sebab tujuan Nabi ngepos itu bukan untuk sholat, tetapi untuk menyiapkan diri bertemu keluarga. Itu alasan bagi yang membolehkan jamak di dalam kampung atau di rumah masing-masing. Pilih pundi, Bu? Bapak pilih pundi, Pak? Sholat di luar kampung jamak, sholat jamak di luar kampung atau di rumah masing-masing? Di luar, nggih. Ya ampun, enak. Jadi sebagian besar memang berpendapat memilih sholat jamak di luar kampung. Kalau misalnya kita siwalan gitu, nggih. Sebelum nyampe siwalan mungkin waru atau jemur atau gayungan, sholat dulu. Ngepos di Masjid Agung sana silakan mandi-mandi, nggih. Mandi-mandi yang wangi baru pulang. Nah, itu berarti sama dengan sunnah Nabi. Nah, para jamaah sekalian, walaupun demikian berarti sholat di rumah pun berarti boleh. Sebab Nabi menjamak di luar kampung itu tujuannya bukan sholatnya, tetapi bersiap-siap untuk bertemu dengan keluarga. Tetapi yang sering kita rasakan, Bang, ketika kita bepergian jauh kemudian datang sampai rumah, maksudnya begini, wis engko mesti sanadus pisan di rumah supaya seger, nanti kalau seger sholatnya enak. Tapi apa yang terjadi? Ketika sampai rumah ini males, bener, ini pengalaman pribadi, ternyata sama juga. Oleh sebab itu mending sholat di luar. Kalau sholat di luar nanti sampai rumah sudah enak, tinggal laya-laya. Kalau belum sholat, sampai rumah, laya-laya sih, nunggu anaknya wudhu, nunggu istrinya wudhu, tambah males. Akhirnya kemudian disarankan sholat di luar saja. Nah, para jamaah sekalian, setelah semua kelihatan seger-seger, kemudian pasukan ini mulai masuk ke kota Madinah. Disambut, Pak, biasanya yang nyambut lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak, wong ada istrinya, ada anaknya. Sementara yang ikut itu mungkin suami atau kakaknya dan seterusnya. Berarti kalau ada 30.000 personel yang nyambut ini minimal ya 2 kali lipatnya. 60.000 orang disambut dengan penuh meriah. Maka mereka kemudian melantunkan syair yang biasanya kita lantunkan. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da' dan seterusnya. Syair ini pernah dilantunkan sebelum ini kapan, Pak? Ring-ring manten.
Enggak, maksudnya di kisah Nabi ini loh. Kapan, Bu? Ketika Nabi hijrah atau datang pertama kali ke kota Madinah. Jadi nanti penduduk Madinah itu melantunkan syair ini 3 kali. Yang pertama ketika Nabi hijrah, pertama kali datang ke Madinah. Yang kedua, ini waktu ini, menyambut pasukan dari Tabuk. Dan yang ketiga nanti, masih panjang, itu menyambut cucu Nabi, yaitu Hasan dan Husain, ketika kembali dari Kufah. Jadi 3 kali penduduk Madinah melantunkan Tola'al Badru Alaina ini. Nah, para jamaah sekalian, sudah menjadi kebiasaan Nabi ketika dari luar kota masuk ke kota Madinah, kemudian yang dituju pertama kali bukan rumah, tetapi apa, Pak? Masjid, Masjid Nabawi. Untuk apa? Sholat 2 rakaat. Setelah itu baru pulang. Ini sunnah-sunnah Nabi yang jarang kita lakukan. Jadi kalau kita misalnya bepergian dari luar kota, jauh gitu beberapa waktu, disunahkan untuk datang ke masjid, sholat baru ke rumah. Ini seperti yang biasanya jamaah haji itu, datang dari haji, kemudian jujuk masjid dulu, kemudian sholat dan lain-lain. Nah, para jamaah sekalian, sampai di depan Masjid Nabawi, ternyata Nabi mendapati ada 7 sahabat yang mengikatkan diri di tiang masjid. Ada 7 sahabat. Kalau dulu ada 1 orang, Pak, masih ingat namanya? Jadi sekarang ini ada 1 tiang di Masjid Nabawi itu yang disebut dengan tiang Abu, masih ingat? Abu Lubabah. Abu Lubabah. Ini juga sama dulu, mengikatkan dirinya di masjid. Yaitu ketika beliau disuruh Nabi untuk menemui Bani Quraidah. Ternyata Abu Lubabah ini menyampaikan sesuatu yang tidak disampaikan oleh Nabi. Yaitu Bani Quraidah ketika berkhianat itu ingin meminta pendapatnya. Apa pendapatmu, wahai Abu Lubabah? Ternyata Abu Lubabah sudah mendahului begini. Kalian akan dibunuh semuanya. Padahal Nabi tidak menyampaikan begitu. Kemudian Abu Lubabah ini langsung pulang ke Madinah dan mengikatkan diri di Masjid Nabawi sebagai taubatnya. Kemudian beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak akan melepaskan ikatan ini kecuali engkau melepaskan saya. Dan ini ditiru lagi oleh orang-orang yang setelahnya. Kenapa melakukan itu? Sebab 7 orang ini termasuk di antara orang-orang yang sebenarnya mampu berangkat ke Tabuk tetapi tidak ikut. Sehingga mereka kemudian bertobat dengan cara mengikatkan diri di tiang-tiang Masjid Nabawi. Maka kemudian Nabi berkata, apa yang terjadi kepada kalian? Wahai Rasulullah, saya tidak akan melepaskan ikatan ini kecuali engkau yang melepaskan. Memangnya kenapa? Kata Nabi. Karena aku telah lalai mengikuti perintahmu untuk berjihad di perang Tabuk gara-gara panen. Masih ingat, Pak? Pertama kali pasukan berangkat itu waktu musim paceklik, panas dan menjelang panen. Maka 7 orang ini mengatakan, saya lalai sebab tergoda oleh dunia, yaitu panen yang sebentar lagi datang. Nah, kemudian mereka mengatakan, untuk itu aku bertobat, aku mengikatkan diri kepada tiang ini, dan tidak ada yang bisa melepaskan ini kecuali engkau ya Rasulullah. Lalu apa jawab Nabi? Maaf ya, aku juga tidak bisa melepaskan tali ini kecuali Allah telah mengampuni dengan firman-Nya. Berarti ini nunggu ayat, Pak. Maka 7 orang ini berhari-hari
diikat di masjid itu, mereka dilepas ketika sedang sholat atau mau sholat atau buang hajat atau makan saja. Setelah itu diikat lagi. Tidur pun kondisi terikat sampai berhari-hari. Maka kemudian turun ayat 102 dari surat At-Taubah. Wa akharuna tarafu bidzunubihim. Dan ada pula orang-orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka. Khalatu amalan salihah wa akhara sayyi'ah. Mereka mencampur andukkan amalan-amalan soleh dan amalan-amalan yang buruk. Asallahu ayyatuba alaihim. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, setelah turun ayat ini kemudian Nabi melepaskan mereka. Kemudian mereka pulang. Nah, waktu pulang itulah mereka mengambil seluruh hasil panen yang didapatkan pada waktu itu, kemudian menghadap Nabi dan semua diberikan kepada Nabi. Tapi apa jawab Nabi? Maaf ya, saya hanya melepaskanmu, bukan meminta hartamu. Tapi apa jawab mereka? Wahai Rasulullah, karena hasil panen inilah yang menyebabkan saya lalai mengikuti perintahmu. Maka semua hasil panenku ini aku infakkan untuk keperluan agama ini sebagai penebus dosaku. Nah, ini luar biasa Pak. Itulah tobat-tobat daripada para sahabat. Jadi para sahabat itu juga pernah melakukan kesalahan Pak. Tetapi tobatnya luar biasa. Tobatnya inilah yang luar biasa. Semua hasil panennya disedekahkan untuk keperluan agama. Kemudian Nabi mengatakan, tidak, ini bukan keinginanku. Sebab aku takut nanti kalau semua orang tobat kemudian caranya begini. Dan ini kemudian diwajibkan oleh Allah. Maka kata-kata Nabi ini kemudian langsung dijawab oleh Allah dengan firman, yaitu di surat At-Taubah ayat berikutnya. Kalau tadi ayat 102, sekarang ayat 103. Khud min amwalihim shadaqatan. Ambillah dari harta mereka yang ingin disedekahkan. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dari sedekah itu kemudian kamu bersihkan dan kamu sucikan mereka. Wa shalli alaihim, dan berdoalah untuk mereka. Inna sholataka sakanul lahum. Sesungguhnya doamu itu menjadi ketentraman bagi jiwa-jiwa mereka. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maka kemudian hasil panen ini diterima Nabi yang nantinya akan dimanfaatkan untuk keperluan agama. Nah, para jamaah sekalian, jadi yang mengaku sudah masuk Islam tetapi tidak berangkat ke Tabuk itu ada sekitar 300 orang, Bang. 300 orang itu kebanyakan orang-orang munafik. Tapi ada yang tidak berangkat karena sakit atau tidak punya biaya. Kemudian ada yang sengaja tidak berangkat. Nah, ini orang-orang munafik. Kemudian yang satunya lagi, mereka menunda-nunda sebab ada keengganan. Karena waktu panas, mau panen. Akhirnya mereka menunda-nunda. Padahal mereka sudah mempersiapkan diri. Akhirnya tidak jadi berangkat. Termasuk 7 orang tadi. Tapi 7 orang ini tadi sudah beres. Sebab ketika Nabi datang mereka sudah melakukan sesuatu, yaitu mengikatkan diri di Masjid Nabawi. Namun di antara mereka ada 3 orang yang mau datang ke Nabi itu masih enggan, masih sungkan. Akhirnya berlarut-larut, Bang. Berlarut-larut. Siapa mereka? 3 orang ini. Namanya adalah Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah. Ini 3 orang ini
tidak ikut perang bukan karena sakit, tetapi lalai atau kena tipu daya oleh dunia, sebab mau panen. Kemudian setelah beberapa hari, ketiganya baru menghadap Rasul, menghadap Nabi. Kata Nabi, kenapa kau tidak berangkat bersama kami, wahai Ka'ab? Bukankah kau sudah menyiapkan perbekalanmu? Kata Nabi. Benar, wahai Rasulullah, andaikan yang kuhadapi manusia selain dirimu, maka aku akan sampaikan alasan sehingga aku lepas dari kemarahanmu. Ini kata Ka'ab. Tetapi yang kuhadapi adalah seorang nabi, yang andaikan saya beralasan pun pasti akan dikasih tahu oleh Allah. Maka saya tidak punya alasan ya Rasulullah. Saya tidak punya alasan. Kemudian komentar Nabi, orang ini berkata jujur. Orang ini berkata jujur. Sinten wau? Ka'ab bin Malik. Orang ini berkata jujur. Kemudian bangunlah wahai Ka'ab. Maka Ka'ab ini kemudian bangun dan langsung pulang. Belum ada keputusan apapun. Nanti keputusannya di beberapa hari yang akan datang. Maksudnya Allah nanti menurunkan ayat tentang 3 orang ini 50 hari setelahnya untuk memutuskan tobatnya ini, 3 orang ini. Kemudian orang-orang yang berada di samping Ka'ab ini mengatakan, wahai Ka'ab, demi Allah, saya tidak pernah menjumpai engkau itu sengaja berbuat dosa. Kamu kan bisa mengutarakan alasanmu supaya Nabi ridho kepadamu. Dan untuk kesalahanmu itu, Nabi bisa memintakan ampun untukmu. Dan kamu terbebas dari dosa. Maka Ka'ab ini pulang sambil merenung, iya ya, kenapa enggak saya sampaikan alasan saja. Sehingga kemudian saya terbebas dari kemarahan Nabi dan saya bisa minta tolong pada Nabi untuk memintakan ampunan kepada Allah. Tetapi Ka'ab ini tetap teguh pada pendiriannya, yaitu memang saya tidak punya alasan. Kalau saya mencari-cari alasan berarti saya dusta. Sehingga Ka'ab ini tidak kembali kepada Nabi untuk mengutarakan alasannya. Nah, para jamaah sekalian, berarti masih ada 2 lagi sahabat yang kasusnya sama, yaitu tidak mengikuti perang Tabuk karena lalai atas dunia atau karena panen itu, yaitu Murarah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah. Lalu apa yang terjadi kepada 2 orang ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.